Cek, cek. Oke, halo, selamat malam semuanya. Kita sambil nunggu uh, Parama. Nanti kita akan membicarakan persiapan warisan senilai miliar rupiah. Oke. Nah, mana dia nih? Saya invite dulu. Oke. Halo. Oh, ini dia bos saya. Halo Ram. Oh, apa kabar? Oke, ya jadi kabar kurang baik karena kayaknya semua kena flu gitu. Jadi mungkin kondisi cuaca ya juga agak Mm-mm. nih suaranya agak bengek juga sebenarnya. Iya, Gitu. Oke, seperti biasa Money Day kita akan membicarakan tentang ya bagaimana sih sebenarnya cara ngatur keuangan yang baik gitu Ram. Jadi sebagai seorang CFP kan sudah istilahnya ilmunya sudah tahu lah ya, maksudnya yang sebaiknya adalah ini, yang dihindari adalah ini gitu ya. ya. Jadi topik kita kali ini tentang bagaimana sih cara mempersiapkan warisan senilai miliaran rupiah. Warisan loh ya, bukan hutang. Ya, utang kan warisan juga, Gus. Udah sampai batuk. Jadi warisannya ini warisan warisan bukan hutang, tapi warisan uang gitu lah ya, warisan Ya, dana untuk kelangsungan anak cucu kita gitu. Nah, gimana persiapannya dan kira-kira mungkin nanti kita akan sekitar 40 menit ke depan kita akan membahas apa saja langkah-langkahnya. Terus kita mungkin nanti akan ada hubungannya dengan investasinya di mana supaya miliaran rupiah ini ya at least yang namanya miliaran kan minimal 1 M ya. Ya. ya, benar. Jadi supaya 1 miliar pertama untuk warisan anak cucu kita ini paling tidak ada dulu gitu. Ya, Setelah benar. nanti misalkan entah 1,01 miliar kan urusan nanti gitu. Jadi at least kita tahu nih penempatan dananya di mana aja. Dan mungkin kita langsung aja ya. Jadi mumpung sudah lumayan juga yang mulai join gitu Ram. Nah, Mm-mm. pertama-tama mungkin aku bakalan nanya sebenarnya ini kan sudah berkali-kali Rama setiap mengisi acara, webinar atau event-event offline itu kan bilang bahwa dana darurat, terus investasi, terus proteksi, apalagi pekerjaan pastinya ya. Jadi pekerjaan gaji gitu. Nah, ini kita lebih ke istilahnya mungkin proteksi dan investasi dan sebaiknya langkah awalnya tuh langsung aja tuh gimana untuk Ya, memulai gitu. oke. Berat ya malam ini, Gus, karena kita ngomongin warisan ya. Maksudnya, yang paling pasti di dunia ini adalah kepergian, kan? Ya, betul. Resiko dari hidup adalah, yang pasti adalah kematian gitu ya. Pilihannya adalah apakah ke kita itu kita mewariskan yang tadi Gus bilang hutang atau uang gitu, Gus. Betul. Nah, yang paling pertama di kondisi kita yang paling muda, yang muda seperti sekarang ini, Gus ya. Mm, Itu saranku ke teman-teman adalah harus istilahnya kerja keras lah gitu pertama. Sampai income kita memiliki income ya. Nah, income itu kita bentuk dulu, yang pertama itu adalah dana darurat. ya. Lalu setelah dana darurat, kita kan punya aset. Kita bentuk aset gitu ya. Lalu aset itu nanti akan apa namanya berkembang lagi. Nah, aset itu bisa dengan cara berinvestasi, Gus. Ya. Kalau misalnya berinvestasi kayak kita sekarang kan di pasar modal gitu ya, di saham. Mungkin orang yang tua kita ada di tanah gitu mungkin, atau emas gitu dan lainnya gitu ya. Lalu yang terakhir, ya ini yang kita harus set up, yaitu adalah proteksi. Ya. Nah, masalahnya saat kita sudah men-set up itu semua, suatu hari nanti kita pergi, kita punya rencana nggak untuk yang sudah kita siapkan selama kita bekerja dan selama kita hidup gitu loh, Gus. Mm-mm. Apakah ini
setelah kita nggak ada kita akan serahkan ke yayasan sosial gitu ya, Mhm. atau misalnya kita mau wariskan ke anak gitu. Nah, nilai dari warisan ini sebenarnya kan relatif berbeda-beda, Gus ya. Ya. Tapi sebenarnya di umur kita yang muda ini, kita bisa mempersiapkan warisan miliaran, Gus. Hmm. Nah, caranya adalah yang pertama, ya cara konvensional ya, yang tadi kita bekerja keras, kita menyimpan uang kita, lalu kita kembangkan di aset, di investasi, saat sudah berkembang biak, mereka yang membiayai hidup kita gitu, Gus. Yang Oke. paling terakhir sebenarnya yang kan kita bahas itu adalah kita ngomong warisan dulu, Gus. Ya. Sebenarnya warisan ini adalah sesuatu yang apa namanya pada saat hidup enggan didiskusikan, pada saat mati diributkan, Gus. Betul. Jadi, Banyak-banyak sidang gitu ya pada saat ya, let's say orang tuanya sudah nggak ada, terus sampai bertengkar dengan saudara saudara kandung gitu. Nah, ya. menarik menarik. Nah, miris sih maksudnya Ya. di sekitar kita kita lihat kakak beradik saling berkelahi, lalu hubungan persaudaraan itu hancur hanya karena tanda kutip miskomunikasi sebenarnya, Gus. Ya. Maka dari itu pentingnya warisan pada saat hidup didiskusikan dan dibicarakan supaya menghindari itu. Karena itu kan sifatnya sebenarnya lebih merugikan daripada kehilangan uang, Gus. Betul. Coba kita bayangkan pada saat saya mempunyai satu kasus ya. Itu dulu mungkin ada klien saya itu memang mempunyai aset lumayan besar, Gus. Nah, Hmm. kalau bapak ini bercerita kepada saya, itu dia mempunyai rencana, itu akan mewariskan untuk A sekian, untuk B sekian gitu loh, Gus. Ya. Nah, ternyata pada saat bapak ini nggak ada, Gus, bertengkar ternyata anak-anaknya. Kejadian. Yang terjadi, ya, yang terjadi di sini adalah ternyata orang tua ini atau bapak ini tidak memberitahu mereka punya aset apa aja bapak ini. Hmm. Jadi karena tanda kutip yang pertama anak cowok, maksudnya keduanya cowok, Gus ya. Nah, mereka ini kayak yang satu mungkin sebenarnya saya nggak bisa bilang kayak yang istilahnya greed atau enggak, Gus ya, karena Ya. anak pertama merasa bahwa mungkin 80% harus dia memiliki atau 100% mungkin itu kan soal pandangan, Gus. Ya. Nah, akhirnya marah lah, bertengkar. Yang akhirnya menyebabkan sengketa, Gus. Nah, sengketa ini berlarut-larut, mungkin nilainya lebih besar dari asetnya. Ya. Jadi akhirnya ujung-ujungnya mungkin saya juga tidak tahu sih, Mas, apa bagaimana kelanjutan kisah ini. Tapi terakhir saya dengar berseteru gitu. Ya. Nah, di sini sebenarnya positifnya adalah paling tidak orang tuanya tidak mewariskan hutang, Gus. Ya. Itu yang pertama positifnya. Nah, walaupun dia tidak mewariskan hutang, sebenarnya alangkah baiknya kalau dia bercerita atau pergi ke konsultan hukum bareng anak-anaknya, itu istilahnya ngomong, ini loh hartanya bapak di sini, harta ini di sini, lalu di list gitu ya. Ya. Mungkin orang hukum lebih tahu bagaimana cara pembagian harta seperti itu. Clear jadinya gitu. Nah, ini yang kita permasalahkan di situ, Gus. Jadi kalau soal warisan pun tidak dikomunikasikan dengan baik, akan berbuah istilahnya berbuah masalah gitu, Gus ya. Ya. Nah, ini yang berbahaya Betul, gitu. betul, betul. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya kasus mungkin yang ada di film-film atau sinetron Indonesia ini benar-benar sebenarnya adalah mencerminkan hal realita yang terjadi di sekitar kita gitu ya, Ram ya. Ya, benar. Jadi pada saat memang tidak dibicarakan, pada saat sehat-sehat saja, ibaratkan mungkin yang memiliki aset tersebut orang tuanya misalkan, itu juga istilahnya ngomongin tabu untuk dibicarakan karena bapak masih ada. Tapi pada saat kan kita nggak tahu umur kita apakah sampai kapan gitu ya. Jadi Ya, benar, bisa Gus. saja mungkin beberapa menitnya lagi, besoknya, sebulan ke depan, apa segala macam ya. Setidaknya kan harusnya dipersiapkan. Ini bapak punya Mm-mm. ini, kalian kalau misalkan seandainya bapak terjadi apa-apa, ya inilah gitu ya. Inilah saatnya kita untuk terbuka karena menurutku bahwa kita sudah mulai harus buka-bukaan aja. Maksudnya ini kan keluarga sendiri, Ya, anak-anak sendiri juga. Jadi
kita harus open eh, pada anak-anak kita. Jadi kita punya ini, tapi Ya, selama saya masih ada, ya jangan diributkan. benar Nanti banget. nanti pada saat saya tidak ada, pembagiannya ini dan ini. Tapi jangan sekarang kalian bertengkarnya gitu. Besok Ya, pada saat saya nggak ada juga jangan bertengkar. Ini kan sudah bagi rata. Oke, ya. menarik. Karena pembahasan kita yang ke depan adalah bagaimana apa ya istilahnya, mungkin ini kalau dari sudut pandang Rama sendiri, ini Hmm, sebenarnya kalau untuk warisan itu baiknya nih ya, porsi porsi asetnya itu berupa apa saja gitu ya. Maksudnya dalam tanda kutip, kalau misalkan tadi kan disebutkan ada tanah, ada emas, ada mm-mm. paper aset, ada nih. Nah, apa mungkin cash doang gitu, misalkan memang misalkan ada klien gitu ya, klien kita nanti memang punya cash doang, ya udah cash doang yang akan dibagikan. Nah, sebaiknya ini sebenarnya kita sebagai next generation orang tua nantinya, itu kita belajar gitu ya, dari sini kita belajar sebaiknya kita mempersiapkan itu porsinya bagaimana, Ram? Maksudnya Ya, paper asetnya berapa, mungkin berupa saham berapa, aset real berapa, dananya berapa gitu. Nah, strateginya kira-kira gimana? ya sebenarnya tidak ada acuan baku, Gus ya. Kita harus Hmm, mewariskan misalnya rumah 70%, terus apa aset-aset lainnya berapa persen gitu. Tapi hmm, alangkah lebih baik sebenarnya kalau kita bisa mewariskan sesuatu yang berbentuk cash gitu sih kalau menurutku. oke, Atau sesuatu yang sifatnya memang akan terus naik di kemudian hari, atau kita wariskan sesuatu yang bersifat menghasilkan pada saat kita juga tidak ada, Gus. oke, Misalnya, ya yang ya, pertama hmm, adalah warisan yang paling kekal adalah ilmu pengetahuan, Gus. betul, Kita setuju. harus mewariskan, kalau kita nggak punya uang, paling nggak kita punya ilmu yang kita berikan kepada penerus kita bahwa Hmm, begini loh hidup dan lain-lain ya. Kita ya, berikan mereka pemahaman tentang kehidupan supaya mereka itu lebih kuat dalam menghadapi kehidupan gitu ya, ilmu pengetahuan. Entah apapun kesenangan anak kita, misalnya dia suka musik, biarkan saja. Dia suka keuangan, biarkan gitu ya. Tapi paling enggak kita sudah mempersiapkan mentalnya dia gitu dan ilmu yang cukup untuk dia gitu. Pertama. ya, Lalu yang kedua, ya pasti kita ingin mewarisi aset, guys. ya Kalau betul. aku pribadi memang sangat ingin mewariskan aset. Yang pertama memang, ya aku pribadi pasti akan membangun rumah. Gus juga saudari nanti akan membangun Hmm, rumah dan kita akan punya tempat tinggal bareng keluarga. Nah, udah pasti itu akan menjadi punya anak kita kelak saat orang ya, tuanya sudah nggak ada kan. Nah, rumah ini sebenarnya kalau kita lihat pada saat kita nggak ada, apakah akan menjadi beban anak atau enggak? Itu yang pertama kita harus lihat dulu, Gus. Karena ya, bisa saja pada saat anak kita mungkin berumur belum cukup untuk bekerja gitu ya, belum punya penghasilan, ternyata rumah ini sudah memiliki beban, yang beban listrik, beban air, macam-macam. Ujung-ujungnya rumah ini dijual lagi gitu. ya, ya, Waduh, ini berat paham. banget. Nah, selain rumah, nah yang kedua, yang ketiga kita akan mewariskan yang namanya aset. Aset ini adalah sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita dan generasi setelah kita. Kalau saya pribadi pasti saya akan mewariskan saham, Gus. Hmm, Saham itu by the way bisa diwariskan. ya, Kalau teman-teman yang sudah berinvestasi saham pada saat mengisi form, itu pasti ada kata-kata ahli waris gitu, teman-teman. hmm, Nah, ahli waris itu misalnya istri gitu ya. Jadi pada saat tidak ada si yang punya saham ini, itu akan terwariskan ke istri gitu. ya, Tapi aku punya cerita menarik, Gus. Ini ya, boleh. ada salah satu klien di bekas aku kerja di sekuritas dulu, Gus. Hmm, Itu datang ke Bursa Efek Indonesia, dia bapaknya meninggalkan Telkom, Gus. hmm, Nilai Telkom itu waktu tahun 90-an itu mungkin nilainya sekitar 20 berapa juta ya? zaman itu, gue ya. Gus ya, Oh, dua ya, puluh ya, juta ya. zaman itu karena mungkin secara tidak sengaja bapaknya katanya anaknya itu disuruh buka rekening saham terus beli saham, Gus.
Hmm. Waktu itu dia cuma punya 20 juta, beli, diem. Terus Ya. bapaknya meninggal, tahun 2018, beliau datang ke Bursa Efek Indonesia. Nilai Telkom itu sudah sekitar 1 miliar. Wow. Dan yang lebih Ya, ya, kagetnya ya. lagi, ternyata ada dividen di Ya. rekening, guys. Hmm. Hmm. Wow, gila banget sih. Jadi itu maksudnya, benar-benar Ya, uang ya. kaget. Nah, kalau saya pribadi pasti akan mewariskan saham yang pertama karena ada terutama saham yang berfundamental baik, Bos, karena itu Hmm. pasti akan ada pembagian dividen setiap tahun. Ya. Tentu saja itu akan memberikan mungkin kayak tambahan bekal kepada anak atau istri kita di kemudian hari gitu kan. Ya, setuju, Boleh setuju. kita mewarisi misalnya seperti tanah, seperti rumah gitu atau apapun. Yang penting itu sifatnya bukan barang diam gitu guys, kayak Ya. rumah itu harus kontrakan. Misalnya punya aset lain kos-kosan, itu kan mempunyai produktif ya. Hmm. Lalu yang lainnya misal tanah kosong gitu, biarpun tanah kosong tapi di atasnya ada orang jual lalapan, itu kan bayar kontrakan juga gitu Betul. guys. Itulah yang disebut dengan warisan Hmm. yang sebenarnya, bukan mewariskan istilahnya kayak tanah gitu ya. Terus nggak ada fungsinya. Ya kita juga bingung mau diapain karena Hmm. kita yang akan membayar pajaknya gitu, Ya, Gus. betul, betul, betul. Gitu sih. Ya, setuju, setuju. Karena mungkin teman-teman masih istilahnya masih berpikir sebenarnya. Ini kalau Hmm, misalkan seandainya next kita mewariskan tanah atau rumah atau kita diwarisi tanah atau rumah, ini sebenarnya aset investasi atau justru biaya gitu ya. Nah, ya ketika benar. menjadi biaya, Beban sih ya beban. beban beban ya beban. Jadi ketika tidak produktif kan akan menjadi beban. Misalkan apa ya itu tadi, misalkan kalau rumah listrik, air, memakai nggak pakai kan tetap bayar gitu ya. Walaupun Ya, misalkan berapa 100.000 ya tetap aja kita bayar kan. Kita ya ada benar. istilahnya pengeluaran dari situ gitu. Ya ya, menarik menarik. Jadi teman-teman juga di sini wajib memahami yang mana sih yang namanya investasi, yang mana yang namanya biaya gitu ya. Ya benar. Oke. Nah, aku punya satu pertanyaan lagi. Ini terkait dengan apa namanya saham yang diwariskan gitu ya. Mm-mm. Nah, istilahnya ini kan tadi ada cerita bahwa ada klien klien dari Rama kemarin beberapa tahun yang lalu ini Ya, akhirnya mendapatkan apa namanya saham dan berupa dividen juga ada gitu ya. Jadi sangat-sangat growth lah. Kalau misalkan bisa dibayangkan itu benar-benar gila growth-nya. ya sih, benar. Nah, ini terkait dengan perasaan kita gamblang aja ya. Ini terkait dengan perasaan orang-orang Bali. Gitu. Eh, Misalkan seperti seperti kita gitu ya. Mm-mm. Sometimes kita merasa nggak enak. Ini kan yang beli bapak saya, pantas dijual nggak? Sometimes Ya, perasaan-perasaan seperti ini apa ya? Crossing dengan hati nurani, tapi ini kalau nggak dijual sayang. Nah, maksudnya mungkin Rama memiliki pandangan sebenarnya eh, kalau kalau sah sih sah-sah aja, tapi gimana sih sebenarnya strateginya kalau misalkan kita mendapatkan warisan entah berupa saham, berupa tanah atau apapun, itu pada saat kondisi mana menurut Rama nih ya. harus diuangkan, harus dicairkan. Karena kan masih berupa benda. Let's say saham kan masih berupa benda lah ya. Itu kira-kira strateginya kalau misalkan seandainya kita mewariskan atau kita diwarisi, itu mungkin kalau misalkan kita mewariskan kan kita berpesan lah ya. Ini ada nantinya kalau misalkan bapak nggak ada, papa nggak ada ini gitu. Nanti Mm-mm. kira-kira ngomongnya itu istilahnya kan ini lebih ke apa ya, lebih ke Perasaan ya. perasaan lah gitu. Nah, Iya, iya. gimana sih sebenarnya mungkin Rama sebagai advisor dari financial planner, financial advisor, sebenarnya gimana sih Ya, uh, caranya gitu ya, sebenarnya supaya ini clear lah gitu, oke. sebagai objektif lah. Oke. Misalnya yang pertama, anggap seseorang ya orang tua gitu, Gus. Dia meninggal gitu ya, terus mewarisi Ya, misalnya rumah. Apakah rumah ini dijual atau enggak gitu ya, atau tanah ini ya, dijual atau enggak. Yang pertama, orang tua ini
Ya, itu tadi aku setuju sama Gus, harus ada komunikasi dulu Gus yang pertama. Mm-mm. Tetap ujung-ujungnya pada saat hidup itu dibicarakan supaya mati tidak diributkan. Itu Ya, catatanku. Kalaupun sudah terlanjur ditinggal tanpa belum ngobrol gitu ya, ya harus dilihat lagi apakah orang tua ini pergi dengan warisan dana darurat atau enggak. Itu yang pertama dulu, Gus. ya. Mm-mm. Oke, apakah ada nggak dia mewarisi sebesar cash atau enggak itu dulu. Karena kalau kita di Bali kan kita ngomongnya pada seorang pergi itu kan ada upacara, Gus. Betul, Upacara itu pasti yang bayar orang yang hidup, betul. tidak orang yang pergi membayar gitu loh. Nah, Mm. orang yang hidup ini pasti akan mencari dana untuk melakukan upacara, Gus ya. Ya. Nah, misalnya biaya ngaben 20 juta, asumsi ya, asumsi Mm. nggak usah deh ngaben, kremasi gitu misalnya 20 juta. Sedangkan bapak ini mewariskan misalnya ada cash itu sebesar 15 juta. Ya mungkin sudah apa namanya sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu gitu ya karena ada uang sisa dari orang tua gitu ya untuk Ya. membantu ngaben. Nah, dengan kondisi misalnya tidak ada, nah ini bagaimana caranya, Gus? Ya. Nah, kalau misalnya ada aset dan aset itu misalnya hanya tanah, kita harus menjual tanah itu perlu waktu berapa lama? Itu yang pertama. Sedangkan ngaben itu nggak bisa lebih dari misalnya beberapa hari gitu Gus ya. Ya. Itu harus cepat gitu. Nah, bagaimana cara kita supaya cepat dapat duit sedangkan kondisi aset tidak liquid? Nah, inilah yang menjadi apa namanya akan menjadi masalah di kemudian hari. Ujung-ujungnya kita pasti akan minjem cara tercepat Hmm. ya. Dan kalau minjam pun mungkin kalau saudara ada yang membantu gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kita nggak punya saudara, misalnya kayak kita minjam ke temen gitu ya, temen itu mungkin kayak minta agunan gitu. Ini pernah terjadi Gus. Aku Hmm. punya tanah di A gitu ya, misal di Padanggala nilainya 1 M. Karena orang tua aku nggak punya uang gitu ya, terus orang tua aku juga nggak punya uang. Ini aku gadein, aku pinjam uangmu 50 juta dulu. Oke, terjadilah prosesi upacara itu. Suatu hari di bulan berikutnya, ia tidak bisa membayar itu, Gus. Hmm. Nah, apa yang terjadi? Jual tanah, lama, segala macam. Ya terjadilah di situ lagi perkara gitu loh, Gus. Ya. Padahal sesama teman. Nah, akhirnya berkelahi gitulah ujung-ujungnya. Akhirnya tanah itu menjadi sengketa karena apa namanya? Sertifikat itu Tidak ada. dikasih ke temannya gitu loh, Gus. Dan temannya itu mungkin bisa saja kayak mau menjual itu. Nah, ini mungkin yang nggak diterima oleh teman yang satu lagi akhirnya ribut gitu ya. Memang yang paling pertama komunikasi yang penting Gus. Lalu yang kedua Betul. harus ada memang aset liquid yang ideal untuk apalagi kita orang Bali untuk biaya ngaben. Itu harus ada. Ini kan kita sebenarnya kalau di sisi keuangan jangan ngomong perasaan, semua harus serba objektif Gus. Semua pakai logis. Berapakah biaya ngaben? Itu aja sih dulu kita harus tahu. Misalnya 50 juta, ya udah kita harus punya di tabungan kita. Kalau saya sebagai orang tua Gus ya, kita harus punya uang sebesar 50 juta di tabungan kita, paling enggak untuk itu Gus. Oke. Kalau kita udah tua gitu ya, misalnya masuk umur 50 gitu, kita harus punya uang sebesar ngaben itu, supaya prinsipnya tidak menyusahkan anak, itu sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu kewajiban anak mungkin ya, untuk istilahnya kewajiban terakhir kepada orang tua, ya tapi tidak harus seperti itu. Kadang-kadang anak itu dianggap sebagai kayak apa ya Masih dana ya darurat gitu ya darurat. atau apa gitu pokoknya itu sebenarnya mindset yang berbahaya dan di daerah itu sangat sering terjadi. Anak kerja diminta uang anaknya, padahal anaknya juga punya keluarga. Tidak ada salah orang tua meminta uang ke anak, tapi anak juga punya keluarga. Kalau aku jadi seorang anak, aku akan mengutamakan keluargaku dulu yang pertama, lalu yang kedua baru ke orang tua. Karena aku punya kewajiban sebagai orang tua juga di keluargaku gitu loh guys. Hmm. Nah ini sebenarnya masalah perasaan ya. Balik lagi, objektivitas seorang financial planner itu memang seperti itu Gus. Ya. Jadi kita harus memberikan objektif dan aku melakukan itu di hidupku. Ya aku rasa sih memang berat gitu Gus ya awal-awal misalnya kayak
Walaupun orang tua tidak ada masalah keuangan gitu Gus ya, tapi suatu waktu misalnya kita kayak mau ngasih first salary kita gitu, itu nggak apa-apa, tapi jangan keterusan gitu loh. Ya, Tidak ada kewajiban kewajiban. sebenarnya seperti itu. Apalagi saat nanti kalian sudah berkeluarga. Ini akan menimbulkan masalah di keluarga biasanya Gus. Ya. Ini ada kasus lagi misalnya kayak klien saya gitu ya. Hmm. Dia masih memberikan uang kepada apa namanya orang tuanya. Sampai istrinya itu ngomong, uangmu habis terus loh. Kamu ngasih aku cuma misalnya 30%, ngasih orang tuamu 70%. Terus gimana anak kita? Ribut dia karena pembiaran segala macam. Ini ya akhirnya sampai sekarang sih nggak selesai-selesai Gus. Karena jawaban dari anak ini ya, aduh nggak enak sama orang tua gitu dimintain terus. Ya, ini balik lagi. Kalau makanya di generasi kita sekarang tidak bisa merubah orang tua. Itu yang pertama Gus ya. Ya, betul. Kitalah yang harus merubah kita, orang tua baru ini untuk generasi berikutnya. Ya itu kalau saya bilang adalah sebuah contoh yang tidak harus kita ikuti. Betul. Kita banyak hal yang bisa kita perbuat di kemudian hari yang lebih baik untuk anak dan keluarga kita. Ya. Ya itu pertama harus komunikasi, kedua ada uang cash, yang ketiga kalau nggak punya hal-hal itu harus punya paper aset berupa asuransi UP jiwa, Nah, Gus. oke. Oke, Jadi itu wah, harus dipersiapkan. ya. Oke, Ram, wah berarti ini banyak hal lah ya, banyak hal mungkin dari sudut pandang Rama sebagai seorang financial planner lebih objektif ketimbang kita memikirkan perasaan kita ke orang tua, Iya, lalu benar. perasaan kita ke mungkin ke anak kita nanti. Nah, kita Mm-mm. harus lebih objektif. Ya, pesannya adalah mungkin berat, tapi itu harus dilakukan untuk kebaikan bersama gitu ya. Nah, terkait dengan, nah ini menarik nih. Ini udah langsung masuk ke Ya, proteksi nih, karena tadi kata terakhir adalah proteksi. Kira-kira, Ram, jadi kita nggak bahas dulu, wah, kita harus buka polis berapa apa segala macam. Tipsnya, nah tips dari Rama sendiri sebagai financial planner itu mencari produk asuransi atau perusahaan asuransi untuk proteksi ya. Namanya proteksi pasti kita harus pergi ke asuransi gitu ya, bukan ke perusahaan satpam gitu. karena karena ini berbeda, karena ini berbeda. Jadi kita memang melindungi aset, istilahnya supaya aset kita yang lain itu tidak tergerus, kita harus ke ya, insurance kan gitu ya konsepnya. Nah, kira-kira ya. tips dari Rama sendiri mencari perusahaan asuransi untuk dana pensiun, bukan dana pensiun, warisan, lalu untuk jiwa apa segala macamnya. Tipsnya dari Rama sebenarnya coba dong diceritain langkah-langkahnya mencari perusahaannya seperti apa, lalu bagaimana Mm. prosesnya dan segala macam. Sebaiknya beli yang mana, mungkin biar teman-teman juga di sini gamblang dan jelas lah gitu mencari perusahaan asuransi itu seperti apa. Apakah ada kriteria harus ada yang warnanya gitu ya, warna A, B, C, dan D. Kira-kira Iya. gimana? Ya, sebenarnya yang pertama kita harus pahami dulu bahwa asuransi itu merupakan hal penting. Ya, Karena terutama kalau kita ngomong asuransi jiwa. Namanya juga asuransi jiwa ya. Itu baru keluar santunan tanda kutip pada saat jiwa kita melayang. hmm. Jadi jangan harap uang itu keluar pada saat kita hidup. Nah, ini Ya, kan sebenarnya kalau secara adat kita di Bali itu sebenarnya ada hubungan, Gus. ya, Karena pada saat kita pergi akan ada biaya yang timbul dari kepergian kita, itulah ngaben. ya, Maka dari itu, saran saya ke teman-teman yang pertama kalau mau memilih asuransi, sebenarnya semua perusahaan asuransi itu bebas kalian mau pilih yang mana. Tapi yang harus dipahami ada yang namanya rasio kecukupan asuransi gitu, Gus. Aku lupa namanya apa, itu mungkin rasionya di atas 200% gitu ya. Jadi itu yang pertama adalah membuktikan bahwa perusahaan asuransi ini memiliki cukup dana jika seluruh sama. pemegang polis itu mati, Gus, tanda kutip. Hmm, Jadi hmm. semua UP-nya bisa dibayarkan gitu oleh asuransi Oke. ini. Jadi itu secure yang pertama. Yang kedua ya jelas harus tercatat dan diawasi oleh OJK. Yang ketiga, teman-teman kalau mau beli asuransi itu wajib agen asuransinya punya AAJI, Gus, punya SIM. Oke. Jangan kalian beli
asuransi yang di teman kalian yang nggak tahu juga dia punya atau nggak gitu. Pokoknya karena kasihan sama temen, udah lah beli aja gitu. Nah, yang terakhir yang paling penting yang keempat adalah persiapan berhubungan dengan judul hari ini, Gus, yang warisan senilai Hmm. miliaran. Itu sebenarnya bisa kita dapatkan hanya dengan menyisihkan uang kita berapa ratus ribu aja, Gus. Kita Hmm. bisa mempersiapkan warisan. Itu disebut sebagai paper asset. Ya, Tapi memang paper asset ini akan keluar pada saat kita tidak ada. oke. Jadi itulah warisan. Kita mewariskan paper asset senilai misalnya 1M gitu ya Hmm. kepada generasi kita. Nah, nanti di generasi kita tidak akan kekurangan uang untuk misalnya kayak biaya ngaben tadi, Gus, malah Ya, berlebihan gitu loh. ya, ya, Nah, ya. nanti mungkin di season berikutnya kita akan membahas bagaimana sih caranya mengelola warisan supaya menjadi dana tak terbatas untuk generasi kita berikutnya. Itu ada sesinya. Itu bagus banget. Nanti teman-teman jangan lewatkan. Jadi gitu, Oke. Gus. Memang Ya. tidak ada kriteria khusus misalnya harus warna apa ya. Yang jelas Hmm. kalau udah nyaman sama agennya, sama perusahaannya, udah tahu kredibilitasnya, terus lain-lainnya ya udah ikut aja. Nah, yang paling penting adalah setup UP, Gus. Ya, oke. Setup UP jiwa gitu. Kadang-kadang saya pernah ketemu klien gitu ya, bayar premi adalah misalnya 10 juta di umurnya dia 35 tahun, tapi UP-nya dia kecil, UP Hmm. jiwanya. Itu pure hanya dia beli UP jiwa, Gus. Tidak ada Oke. kesehatan, tidak ada rider lainnya. Hmm. Nah, di sini sebenarnya yang sangat disayangkan adalah bagaimana sih seorang agen itu menjelaskan gitu dengan membayar premi 10 juta, kenapa dia hanya bisa mendapatkan warisan di bawah 1M, mungkin di angka 500 gitu loh, Gus. Padahal umurnya dia Ya, masih ya, ya. terbilang muda gitu ya. Nah, ini agak sedikit rancu karena sebenarnya kalau kita hanya membayar premi untuk asuransi jiwa, itu murah banget di umur kita. Jiwa aja itu mungkin nilainya 300 sampai 700 ribu mungkin, Gus. Dapat Ya, UP ya. jiwa senilai 1M. Murah Coba ya. deh nanti kalian cari agen ya, cari agen asuransi siapa aja gitu. Saya tidak mereferensikan asuransi apapun, tapi teman-teman silahkan cari di umur kita yang masih muda ini, 30 tahun ke bawah ini, itu nilai untuk UP Jiwa itu masih sekitar 500 sampai 700 ribu dengan nilai 1 miliar, Gus. Jiwa Hmm. aja. Wow. Itu kan kalian artinya sudah punya paper aset yang akan kalian warisan senilai miliaran. Gitu loh, Ya, Gus. ya. Keren banget sih kalau teman-teman mau mempersiapkan itu. Dan memang kalau kalian mau mempersiapkan ini, kalian harus punya yang tadi dulu, income, dana darurat, investasi, baru kalian siapkan UP Jiwa ini gitu. Ya, Jangan nyiapkan UP Jiwa dulu, gitu sih Gus. Tapi ya. belakangan ini memang sedikit kontra ya, karena banyak yang bilang asuransi adalah investasi. Nanti kita bahas di season lainnya gitu. Agak rancu sih Ya. sebenarnya kalau berasuransi, berinvestasi, rancu gitu sih. Oke. Ya, jadi menarik. Mungkin narik kesimpulan kalau untuk mencari perusahaan asuransi ya kita harus cari dulu yang namanya nilai kecukupan tadi ya. Wah, Iya. ini sebenarnya Ah, kok repot banget sih? Ya, memang seperti itu gitu. Jadi kita harus iyalah. melihat melihat ya namanya juga memilih pasangan dan istilahnya asuransi kan yang akan mengantarkan anak-anak kita kalau kita nggak ada kan gitu ya. Iya Jadi benar. asuransi inilah yang akan membiayai mereka gitu. Mereka belum mampu untuk istilahnya bekerja lebih keras atau mungkin penghasilannya sama seperti kita pada saat kita masih hidup ya asuransi inilah yang akan membantu untuk Ya, benar. kelangsungan kehidupan mereka. Dan yang kedua ini menarik. Yang kedua tadi poin tadi adalah carilah agen asuransi yang memiliki AAJI. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu AAJI ya berarti apa tuh nama AAJI? Biar nggak saya AJI yang itu ngomong. adalah Agen Asuransi Jiwa Indonesia. Ya. Jadi sebuah Jadi SIM, ya Gus ya. mm-mm. Lanjut. Ya, jadi AAJI ini wajib ya, karena memang mereka para agen asuransi ini seharusnya itu tes dulu, tes dulu, ujian dulu, apa namanya belajar dulu supaya Ya, lulus. Ya namanya juga kita nyari SIM aja kita harus ngetes apakah kita pandai mengendari motor atau mobil, ya, apalagi jualan
asuransi ya, which is yang Ya, cuman ngomong dari paper aja gitu loh. Ini bakalan UP-nya bla bla segala macam. Kalau misalkan kita dalam tanda kutip kita oke-oke aja gitu ya, ya kasusnya kayak tadi, premi 10 juta ya, tapi akhirnya nilai UP-nya rendah. Nah, ya, saya nggak tidak bilang berimbang itu lah. ya nggak Mm-mm. berimbang, nggak berimbang. Jadi teman-teman kalau misalkan seandainya ada yang menawari agen asuransi, tanya dulu temennya, misalkan jangan sampai kasihan gitu ya pesannya. Jadi tanya dulu, apakah kamu sudah punya AJI belum, bro, sis gitu. Hmm. Nah, kalau Hmm. misalkan seandainya mereka nanya, apa itu AJI? Udahlah, tinggalin aja. Pernah gitu ya? Jadi, karena memang banyak banget. Kalau misalkan seandainya saya pribadi gitu ya kan, saya juga seorang AJI juga gitu. Ada yang menawari gitu, ayo Gus ikut asuransi ini gitu. Nah, kalau Hmm. misalkan saya secara pribadi memang asuransi sudah cukup, eh, lalu tanya balik gitu. Ini case-nya real, nyata, dua orang. Ya. Saya tanya balik, apakah kamu sudah punya AJI, Kak? Hmm. Hah, AJI? Apa itu AJI? Aduh, Mana Agung uh, nggak? Aji gitu ya. Bapak Ah, berarti. ah. Oke, oke, Aduh. oke. Ya, jadi itulah tipsnya ya. Jadi itu yang memang tips dari Rama sendiri, tidak serta-merta warna A, B, C, dan D ini lebih bagus atau lebih jelek, tapi yang credibility-nya dan ini lebih kita lihat secara objektif gitu ya, Ram, ya. Ya, benar. Oke, terkait dengan asuransi lagi nih. Nah, ini kan banyak nih, Ram. Jadi Mm-mm. terkait dengan asuransi, sebenarnya mungkin buat teman-teman yang baru join juga dan mendengarkan dari tadi, Mm-mm. beda nggak sih Ram antara asuransi jiwa, kesehatan, terus ada lagi apa sih namanya yang tadi mungkin terkait dengan mungkin bahas sedikit lah gitu untuk asuransi investasi itu sebenarnya Hmm. apa gitu loh, maksudnya emang beda. Sometimes kan orang-orang nggak paham gitu, nggak sadar bahwa mereka hanya beli. Nah, case yang kejadian tadi karena agentnya tidak AJI, Kasian ya. kasihan kan akhirnya nasabah ya, teman-teman kita kan kasihan jadinya akhirnya. Jadi belilah asuransi sebanyak-banyaknya karena dalam tanda kutip mungkin saya nggak ngomong apa gitu ya, investasi dianggap itu sebagai investasi, padahal ya sebenarnya bakalan merugikan yang beli gitu kan, kasihan juga. Nah sebenarnya mungkin boleh Rama ceritain sedikit sebenarnya bedanya apa sih gitu loh dari produk-produk asuransi yang biasa ditemui di masyarakat, bukan asuransi umum loh ya. Ya. Oke, boleh Ram cerita sedikit. Ya, jadi asuransi jiwa dari namanya kita udah tahu bahwa asuransi ini adalah mengcover jiwa, Gus ya. Jadi pada Hmm, saat pemilik atau istilahnya penerima manfaat ini pergi, itu yang namanya uang pertanggungan itu akan keluar. ya. Jadi ya simpelnya ditukar nyawa gitu, ditukar jiwa gitu Gus ya. Baru keluar UP. Yang Ya, kedua ada ya. yang disebut dengan asuransi kesehatan, berarti dia mengcover kesehatan gitu Gus ya. Oke. Jadi pada saat kita terjadi resiko sakit, kita ketahui bahwa rumah sakit itu kan kalau kita bayar, kecuali cash kita unlimited Gus ya, kayak nomor Hmm, handphone. Kalau kita cashnya limited gitu ya, asuransi ini sebenarnya membayar uang kecil untuk mendapatkan uang besar pada saat resiko kesehatan itu terjadi Gus. ya. Jadi misalnya kita bayar berapa ya, misalnya bayar 500.000 gitu ya. Terus pada saat Hmm, kita sakit, ada sakit kritis, bla bla bla, ada rider di dalam ya. asuransi kesehatan itu, Gus. Nah, itu akan mengcover berapa nilai dari tagihan rumah sakit ini, biasanya seperti itu, Gus. Hmm, Nah, konsepnya mirip seperti BPJS. oke. Tapi bedanya BPJS itu ada penyakit-penyakit tertentu dan nilainya bahkan tidak di-cover semuanya saat ini gitu, Gus ya. Ya. Nah, biasanya kalau dengan asuransi swasta itu kalau misalnya pembayarannya ada limit gitu ya, misalnya 100 juta. Lalu bayar rumah sakitnya misalnya 105 juta gitu Gus ya. Hmm, Kita hanya bayar selisihnya aja. oke. Itu sebenarnya asuransi kesehatan memang akan keluar manfaatnya pada saat kita mengalami risiko kesehatan. Ya, sakit kah, critical illness kah, lalu misalnya kita ada kecelakaan gitu ya. Bahkan ada yang
mengeluarkan UP lain lagi kalau misalnya dia meninggal dengan kecelakaan, Gus. Hmm. Misalnya meninggal kecelakaan, keluar lagi UP baru. Selain meninggal tanda kutip meninggal normal gitu, Gus. Maksudnya meninggal normal tuh kayak sakit gitu. Ya, ya, ya. Nah, tapi beberapa tahun lalu saya punya salah satu studi case, Gus ya. Salah satu studi ada beberapa jenis klaim yang sebenarnya teman-teman itu harus lebih apa namanya lebih detail lagi ngelihat, Gus. Hmm. Sewaktu-waktu ada ternyata orang ini kecelakaan, Gus ya. Motornya itulah motor yang tidak dikategorikan motor normal. Oh, Tidak keluar UP-nya. oh, bisa Karena gitu ya. diasumsikan, iya ini harus hati-hati. Makanya Hmm. bahkan mati pun kita harus hati-hati. Maksudnya melihat apa namanya melihat lagi detailnya karena balik lagi cara asuransi untuk melakukan investigasi di klien-klien itu memang saya rasa terbilang cukup unik, Gus. Ini Hmm. memang ada nanti kita bahas lagi di season-season berikutnya gitu. Nah, tadi udah jiwa, udah kesehatan, yang terakhir apa satu lagi, Gus? Oh, investasi ya. Ya. Biasanya di asuransi itu memang ada yang namanya unit link, Gus. Hmm. Jadi memang sebuah unit reksadana itu kan hitungannya unitnya. Tuh. Nah, itu di-link dengan produk-produk kesehatan atau produk-produk proteksi dari asuransi itu, Gus. Maksudnya begini, misalnya pada saat kita membayar premi, misalnya nilainya 1 juta, itu ada sekian persen disisihkan untuk investasi di reksadana ini, di unit ini gitu, Gus. Oke. Nah, ini kita harus simak. Kalau misalnya persentase dari investasi ini lebih kecil daripada manfaatnya, lebih baik kita nggak usah investasi di situ. Itu loh maksud saya. Ya, ya, ya. Kalau memang tujuan teman-teman adalah proteksi, ya berarti 80 proteksi, 80% proteksi, 20% misalnya. Apa namanya, misalnya investasi gitu ya. Tapi kalian jangan berharap mendapatkan investasi yang tinggi. Karena apa? Karena misalnya 1 juta nih kita bayar premi, Gus ya. 80% kesehatan, 20% investasi. Berapa nilai yang diinvestasikan, Gus? 20% ya. 200 ribu kan? 200.000. Kadang-kadang yang terjadi itu, ini kembali lagi kejujuran Hmm. daripada agennya. Di box, kalau kita lihat kayak di, apa namanya, kalau kondisi Tabel. ekonomi rendah, ya di Ya, tabel tabel. rendah, middle, tinggi, itu nilai preminya 100% dihitung, bukan 200 ribunya. Hmm. Sometimes seperti itu. Maka dari itu Ya. di situ harus apa namanya jeli ya, karena banyak orang protes, loh kok nilai investasi saya berbeda daripada proyeksi yang dibilang, padahal Hmm. begini harusnya kan, terjadilah lagi Crash cekcok gitu ya. dan segala macam. Nah, saran saya bagi teman-teman adalah kalau mau proteksi, proteksilah 100%. Investasi itu terpisah aja, langsung aja beli direct investment. Sekarang kan banyak tuh investasi murah bisa 100 ribu, bisa beli saham juga 100 ribu. Hmm. Pisahkan dua hal ini gitu loh, kalau Ya, bisa. ya. Saya pribadi pun ngambil asuransi yang memang ada unit linknya, Gus. Tapi saya memang tidak berharap banyak dari investasinya. Saya anggap itu kayak ada sisa tunai lah gitu dari Hmm. hasil Hmm. apa namanya hasil pembayaran premi Pembayar gitu. premi. Ya, Gitu, ya. benar-benar. Paham, paham. Harus Oke, hati-hati jadi itu buat temen. ya, oke. Jadi pemahaman tentang produk. Nah, sekali lagi nih, teman-teman harus paham juga sebenarnya produknya mereka ini apa. Dibaca dulu. Sebenarnya simpelnya seperti itu ya. Jadi dibaca dulu, ini ada proyeksi A, B, C, dan D. Dan banyak juga mungkin saya langsung aja case-case yang dimana baru bayar setahun, itu pengen balik duitnya. Misalkan beli unik deh. Biasanya kan seperti itu. Aduh. Karena ini lagi, entah miskomunikasinya di mana, entah di mana ada gap dari agent atau nasabahnya itu sendiri, dari kita sendiri, kita juga salah ya. Kalau kita nggak baca, kita salah loh. Jadi Ya, kalau misalkan kita nggak nanya juga kita salah sebenarnya. Karena kan mereka sebagai penjual produknya, ya mereka akan benar. ngikutin gitu loh. Maksudnya kita jangan mau ikut-ikutan aja. Mm-mm. Karena kita berdua nih agen asuransi nih, tapi kita mengadvise teman-teman jangan ngikutin aja gitu. Jadi Ya, jangan benar juga banget. kabur. Jadi misalkan terkait dengan biasanya nih case-case ya, case-case Mm-mm. cerita apa namanya yang terjadi di realita gitu ya. Baru Mm-mm. bayar 6 bulan,
kok rasanya berat gitu. Wah, ini kayaknya saya nggak siap nih asuransi. Misalkan bayarnya udah Hmm. sejuta per bulan, 6 bulan, berharap duitnya balik 6 juta. Ya, itu sebenarnya kesalahan ada diri kita, bukan dari agent. Karena yang namanya kita kan membayar apa ya, membayar security lah untuk hidup kita gitu loh. Ya, setuju. Ya, jadi kita menggaji si perusahaan asuransi ini supaya seandainya kalau Tuhan memanggil ya mereka yang menanggung gitu. Tapi Ya, itu kan istilahnya duitnya kan udah memang sudah kita langsung memang kita harus bayarkan, memang kita harus itu adalah proteksi gitu. Nah, jadi teman-teman harus paham dulu gitu maksudnya apa. Nah, ini ada satu komen. Nah, ini kebetulan teman kita juga mm-mm. IM Gosaji. Saya ada bad news tentang pengalaman asuransi. Untung Ajak saja bisa cerita cair aja. semuanya. Boleh cerita nggak? Saya invite ya Gus ya. Mana dia? Masih ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Mana dia? Oke, saya invite. Boleh cerita Gus? Ayo. Saya sudah invite. Supaya kita juga menginspirasi teman-teman sebenarnya apa sih yang terjadi. Jadi supaya lebih lengkap aja ceritanya, memang dari cerita-cerita kami berdua itu ada juga sebenarnya. Apakah benar seperti itu dan bagaimana? Ayo Gus, mana dia? Loh, hilang. Ya, nggak apa-apa. Oke. Mana dia? Ini nggak ada ya? Coba nanti kita tunggu lagi. Oke, jadi sebagian besar cerita-cerita tentang insurance, asuransi itu sebenarnya apa ya? Mereka itu tidak, agen asuransi itu jangan dijauhi gitu ya. Ya, setuju. Karena case-case itu banyak banget Ram. Jadi misalkan baru sakit bapaknya masuk rumah sakit baru mendaftarkan asuransi. Hmm. Jadi ya terlambat, maka agen asuransi akan jual mahal. Ya, Tapi pada saat ditawari apa segala macam, kitanya yang nggak mau dengerin dulu gitu, apa segala ya, macam. Dan juga banyak juga case, sebenarnya saya juga beberapa kali nolak nolak hmm. asuransi karena memang sudah cukup. Saya jiwa sudah ada, penyakit kritis sudah ada, jadi untuk apa nyari misalkan yang lain gitu, karena saya rasa saya sudah cukup. Gitu. Lalu misalkan ya sekarang kan wajib BPJS ya, jadi teman-teman juga memang mewajibkan BPJS karena sekarang sudah gampang gitu ya. Jadi jangan, kalau misalkan memang tidak ditanggung oleh perusahaan, ya bayar sendiri aja nggak apa-apa. Ya, Kan sah-sah aja karena ada vaskes 1 dan 2 dan 3, ya misalkan vaskes satunya ya misalkan kayak saya nih di klinik A gitu ya. Jadi kalau misalkan saya batuk pilek ya udah klinik A pakai kartu BPJS ya, nggak usah benar. bayar gitu. Tapi kalau misalkan seandainya dirawat inap BPJS-nya mungkin nggak cover, tapi swasta yang cover. Bahkan Itu ada yang double claim, Gus. nah ini dia double claim. Jadi double claim istilahnya kalau kita orang Bali bilang dapat susu gitu ya, dapat kembalian, dapat uang Iya. jajan gitu kan lumayan gitu ya. Oke, ini coba kita undang, ada yang mau cerita nggak tentang pengalaman dari insurance mempersiapkan proteksi dan sebagainya? Mungkin Ya, kita ngobrol ya sama kita siapapun. Kalau ada yang punya boleh, pengalaman, silakan kita boleh ngobrol bareng di nanya-nanya sini. juga boleh. Jadi kita masih ada waktu lagi 15 menit. Ya, ya. Ya, siapa tahu nih ada yang mau ngobrol gitu. Polis saya kebanyakan. Ini udah balik dia. Nanya Gus saham Angga, boleh. ayo Gus, kita ngobrol. Ayo dong. Nanya saham boleh. Tapi nanti kita akan jawab di event kita di Trade Like a Pro. Iya. Mana nih? Gus Aji. Mana Gus? Wah, hilang lagi dia. Sibuk-sibuk. Sibuk kali. Sibuk sama buah hati. Oke. Ya, Jadi, ini ada yang mau nanya lagi ya? Ayo dong, yang mau cerita tentang pengalamannya, bad news atau good news, share tentang kemudahan insurance, kita bagikan ke teman-teman supaya
ya meluruskan sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi dan fact and apa namanya, bukan fact, apa istilahnya, fake fake news. Iya. Ya jadi karena banyak banget cerita di luar sana bahwa wah asuransi itu ini, asuransi itu. Padahal Hmm. sebenarnya ya kita memang harus memiliki Ya, insurance itu sendiri itu nggak bisa gitu. lepas dari apa namanya gini finansial, Gus. Tuh, oke, nggak ada yang mau nanya nih. Kalau misalkan mungkin tips buat teman-teman yang sudah terlanjur ikut unit link ya dari insurance, ya sebenarnya dananya boleh ditarik. Itu tips. Setiap tahun misalkan lumayan kan ada cash Ya. ditarik gitu. Nanti kalau misalkan memang ya preminya tetap dibayar. Oh iya, satu lagi, Gus. Hmm. Di unit link itu pun nanti teman-teman biasanya akan diarahkan di reksadana ya, di mutual Hmm. fund. Nah, Ya, reksadana itu pasti akan diberikan pilihan 4 tipe, Gus. Yang ya, pertama, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, tetap. campuran, dan saham. Hmm. Nah, keempat hal ini biasanya kalau agen itu tipenya agak risk taker, dia pasti akan mengarahkan ke reksadana saham. Saham. Jangan langsung oke aja ya, karena baru, wah, investasinya tinggi nih. Kalian harus buka lagi di dalam reksadana itu dengan membaca yang namanya prospektusnya. Ya. Atau ada fun fact sheet, kayak ringkasan dari apa namanya reksadana Oke, itu. oke. Itu sahamnya apa aja kalau misalnya dia reksadana saham. Jangan sampai terjadi kasus-kasus seperti asuransi-asuransi besar yang sebelumnya terjadi. Hmm. Ya, nggak tahu sahamnya saham apa, ternyata wow, banyak masalah gitu ya, teman-teman. Ya, Nah, ini betul. benar-benar harus diperhatikan lagi lebih jauh ya, teman-teman. Hmm. Memang membeli sebuah asuransi itu kalau istilahnya ribet, kita pengennya kan tanda tangan aja deh. Nah, Hmm. balik lagi. Komunikasi yang tidak baik akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu aja. Betul. Betul. Dan banyak warga mungkin sebenarnya insurance ini sangat penting dan orang-orang di negara maju itu sudah punya gitu loh. Jadi Iya, mereka ini datang misalkan liburan ke Indonesia atau ke Bali gitu ya. Jadi mereka sakit, yang nanggung adalah insurance. Mereka nggak keluar duit rupiah lagi yang mereka tukarkan di sini untuk belanja, untuk nginep, untuk senang-senang gitu. Ya mereka di cover dari insurance yang mereka beli yang sebelumnya memang ya mereka bayar premi terus gitu loh. Oke, ini ada yang nanya nih. Kalau reksadana saham dan reksadana pasar uang, perbedaannya apa ya, Kak? ya. Boleh Per- dijawab. perbedaannya adalah dari judulnya. Pasar uang itu, reksadana pasar uang, itu 90% produknya adalah produk-produk pasar uang. Pasar uang itu adalah bukan forex ya, bukan mata uang gitu. Pasar uang itu adalah produk setara kas atau Ya. biasanya diperdagangkan oleh bank seperti deposito, terus obligasi di bawah 1 tahun itu ada, itu produk-produk pasar uang itu teman-teman. Kalau reksadana saham, ya sudah jelas isinya adalah saham 90%. Ya. Dan reksadana adalah produk yang dikelola oleh manajer investasi, ya teman-teman. Manajer investasi itu bukan manusia. Manajer investasi itu adalah perusahaan yang belakangnya ada bacaan aset manajemen. Misalnya contoh Batavia Asset Management, misalnya seperti itu, atau lainnya banyak gitu ya. Nah, itu dikelola oleh perusahaan besar. Istilahnya kalian kayak naik bus gitu ya. Jadi kalian tinggal numpang, tinggal ngikutin aja mau kemana gitu. Ya, Itu sih. betul. Nah, ini di komen lagi nih. Soalnya kalau beli asuransi itu suka takut karena nggak tahu perputaran uangnya di mana dan takut kena jebak asuransi bodong. Ya, Nah, gimana nih komennya, Bang? ya itu tadi yang pertama. Kalau mungkin tadi menyimak, kalau belum menyimak nanti bisa diputar rekamannya. Ya. Ya, supaya kita tahu ini investasi benar, asuransi benar atau enggak. Yang pertama ya harus tahu dulu perusahaan asuransi itu, kalian bisa cek di Google gitu ya. Apakah Hmm. ini sudah
terdaftar atau belum di OJK. Lalu agen yang menawarkan asuransi ke kalian ini, apakah sudah memiliki SIM, yaitu AAJI. Pokoknya kelihatan deh gitu teman-teman, kalau misalnya Ya. asuransi itu adalah 95% tentang perlindungan. Kalau dia pembahasannya mengenai investasi, hati-hati. Itu sih pesan saya gitu. Apalagi kalau teman-teman tidak memahami investasi gitu ya. Maksudnya Hmm. banyak nih kasus kan Gus yang datang Ya. ke FinE juga. Saya berinvestasi di asuransi A gitu. Baru kita lihat, waduh kok 30% aja yang diinvestasiin, 70%-nya malah dipakai kesehatan. Ibu tahu nggak ini? Enggak. Wah, ini kita tidak bisa nyalahin asuransi guys. Ya. Karena kayak Bagus bilang tadi, agen dan si pemegang polis itu secara sadar menandatangani bahwa mereka setuju untuk beli produk Ya. itu. Jadi kesalahan tidak datang dari asuransi atau agennya, tapi dari kita juga yang harus lebih teliti lagi gitu loh. Ya. Betul, betul, betul. Nah, itulah sebabnya kenapa FinE ini hadir ya. Jadi setiap Senin kira-kira kita mengedukasi teman-teman secara gratis untuk berkonsultasi apapun tentang masalah keuangan gitu. Jadi dan juga kalau misalkan memang ingin lebih intim lagi, ya pastinya datang ke FinE, DM Instagram FinE untuk menanyakan soal Ya, case-case-nya. Jadi kita sangat-sangat open sekali. Kalau misalkan saya berkonsultasi dan segala macamnya, kita akan bantu. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk menceritakan masalahnya, keuangannya gitu ya. mm-mm. Nah, ini terakhir mungkin sekalian menjawab ya. Jadi, kira-kira ada tips nggak supaya pembagian warisan adil di dalam keluarga? Nah, ini sekaligus closing statement-nya Rama sendiri deh dari acara live Money Day kita ini, Nam. Jadi, kira-kira ada tips nggak supaya pembagian warisan yang adil di dalam keluarga? Nah, ini sebenarnya agak sedikit kembali lagi ke perspektif Gus ya. Ya. Keadilan itu bagi setiap orang relatif sih bagi saya juga. Misalnya, kalau saya pribadi ya, saya pakai contoh saya misalnya akan membagi warisan kepada si A, si B, si C, anak saya. Tapi di beberapa tradisi ada yang menganggap bahwa genre Gus, Mm-mm. cowok atau cewek, misalnya kayak cewek tidak dapat warisan, cowok dapat gitu loh Gus. Nah, kalau misalnya di keluarga, kalau saya melihat cowok atau cewek itu sama aja Gus, kalau saya pribadi. Jadi misalnya saya harus hitung dulu berapa nilai dari warisan saya ini. Mm-mm. Misalnya nilai warisan saya ini adalah misalnya 10 miliar gitu guys ya. Mm-mm. Saya berapa punya apa namanya anak itu saya bagi rata. Mm. Misalnya dua deh, 50% A, 50% B. Ya. Tapi saya akan memberikan note. Misalnya si anak pertama, kamu dari nilai warisan ini sekian puluh persen gunakanlah untuk investasi saham atau trading saham gitu misalnya Mm. guys. Mm. Sekian persen gunakan untuk dana darurat, sekian persen belikan aset real, sekian persen macam-macam. Misalnya umur dari anak pertama dan kedua itu terpaut jauh, sedangkan dia harus menanggung anak yang kedua itu misalnya untuk bersekolah gitu ya. Anak Mm. pertama itu tentu saja saya bagikan porsi sekian persen dari uang yang diwariskan itu untuk menyekolahkan adiknya. Mm. Oke, nah seperti itu Ya. jadi ada note. Nah, yang di anak kedua nanti saya akan note lagi untuk ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Jadi pada dasarnya kita sama-sama mewariskan uang, tapi kita akan mewariskan juga istilahnya kayak note gitu ya, catatan warisan gitu. Bahwa uang ini tidak boleh kalian hura-hura tanda kutip, Ya, walaupun gunakan. boleh kalian hura-hura terserah sih. Saya juga udah nggak ada dan nggak masalah sih. Yang penting anak-anak itu secara note-nya itu tadi sudah jelas itu Gus. Nah dari situ sih tips dari saya karena keadilan setiap orang itu relatif. Kalau saya pribadi punya anak, saya bagi rata mau cowok cewek sama aja. Saya punya 4 anak, saya punya 10 miliar, saya bagi 2,5 miliar, 2,5 miliar. Oke. Saya nggak tahu mungkin ada hukum waris gitu ya, warisan yang ideal seperti apa, nggak apa-apa. Tapi pada prinsipnya saya pribadi harus sama-sama istilahnya sama lah gitu teman-teman. Memang harus saya berikan catatan kepada si A, si B, si C kayak gitu. Misalnya Ya. si paling kecil gitu ya, udah
Mm-mm. Misalnya nggak punya tanggungan apa, nanti dipakai hura-hura gitu. Paling nggak saya berikan catatan tidak bisa digunakan sampai umur sekian. Nah, itu kan kita komunikasi kita kepada konsultan hukum. Ya, Banyak oke. konsultan hukum yang kalian bisa ajak. Nah, ini pesan terakhir juga closing statement, Gus. Mm-mm. Kalau kalian ingin berhasil di dunia ini, kalian tuh harus punya dua pegangan. Sebelah kanan kalian adalah hukum, sebelah kiri kalian adalah keuangan. Jadi kalian harus memahami itu. Kalau nggak paham, cari konsultan hukum, cari konsultan keuangan. Aman hidup kalian. Ya. Yes. Oke, jadi itu pesannya dari seorang financial planner yaitu Rama ya. Jadi teman-teman memang wajib istilahnya lebih objektif lagi meminta pendapat ke ya salah satunya mungkin nanti konsultan hukum dan konsultan finansial Keuangan, ya. ya keuangan. Jadi kalau konsultan keuangan sendiri di FinX kita sudah lengkap. Jadi kita akan memberikan yang namanya pandangan yang objektif supaya ini A jika A dilakukan, B Ya. jika tidak bisa dilakukan, C ya. Jadi kita akan memberikan yang lebih objektif, tidak berdasarkan hanya feeling gitu, karena kita menimba ilmu dulu, Ya. kita menangani case-case tertentu dan sebagainya. Oke, wah ini 1 jam sangat-sangat Cepet menarik ya. dan ya cepat dan karena banyak banget pembahasan yang memang ini real ya, real terjadi dan banyak banget apa namanya manfaat dari pembicaraan kita ini. Jadi pesan buat teman-teman juga jangan takut untuk berinvestasi di tempat yang benar, jangan takut juga berasuransi, jangan takut juga pentingnya berkomunikasi sebelum meninggalkan warisan. Oke, wah thank you banget teman-teman semua sudah join malam ini. Jadi nantikan live IG untuk Money Day kita minggu depan lagi dengan Yes. topik-topik yang lebih menarik Ya. dan Lebih juga berat. betul lebih berat. Siapkan kalau misalkan kita live, tolong siapkan kepalanya kosong supaya bisa menampung informasi tentunya. Oke, sekian dari saya dan Rama ya. Jadi kita nantikan teman-teman harus wajib nonton setiap hari Senin jam 7 malam Lucu. ya, kalau nggak jam 7 ya jam 8 gitu ya. Jadi jam 7 jam 8 kita akan membahas tentang seputar keuangan, tentang financial planning, tentang investasi dan ya apapun lah itu supaya teman-teman ini dalam tanda kutip kasarnya matinya aman, hidupnya juga tentram gitu ya. Asik. Oke, oke Ram, thank you. Sudah jam 8, jadi Thank you. kita check out dulu ya. Bye-bye Ya. teman-teman semua. Bye-bye, Thank you, teman-teman. thank Thank you, you. Gus.